Jadi kata Nabi Muhammad, pada malam Isra dan Mi'raj aku melihat Nabi Musa bin Imran, bentuk tubuhnya itu tinggi dan dia mempunyai rambut keriting. Dan aku juga melihat Nabi Isa bin Maryam bertubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan dengan rambut yang lurus. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad juga jalurnya Abdul Razak, ya, sampai ke Ma'mar, sampai ke Abu Hurairah, ya. Riwayatnya banyak, tapi jalur yang lainnya jalur Abdul Razak. Ia berkata, Abu Hurairah berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku di malam Isra dan Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan sifat bentuk tubuhnya Nabi Musa. Agak tinggi, kemudian rambutnya keriting, dan keritingnya itu betul-betul keriting, bukan lurus, ya. Nah itu. Aku juga melihat Nabi Isa. Beliau menjelaskan sifat bentuk tubuh Nabi Isa itu sedang, tidak tinggi, tidak pendek, warnanya putih kemerah-merahan, seakan-akan Nabi Isa itu baru keluar dari kamar mandi. Lalu Nabi melanjutkan sabda beliau, dan aku juga melihat Ibrahim yang rupanya itu menyerupai dengan anaknya Nabi Ibrahim, yaitu aku, kata Nabi. Ya. Nah, jadi yang kita ambil di sini poinnya adalah dalil menunjukkan Nabi Musa itu pernah juga berhaji. Tapi bagaimana tata cara manasik hajinya, wallahu alam, ya. Yang jelas haji itu ke Baitullah. Karena haji itu lugatan adalah ziarah ila Ka'bah. Dari segi bahasa, haji itu adalah ke Baitullah, menuju jihadnya ke Baitullah. Baik, mungkin kami pernah menerangkan di sini, bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah berkumpul dengan anaknya di Mekah, ya, sudah kumpul, dan Mekah pada saat itu sudah ramai, ya. Ramainya itu karena ada air Zam-Zam. Berkumpullah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dan ceritanya sangat panjang. Ringkas kata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, di mana Ka'bah itu? Ya, di mana Ka'bah itu? Lalu Allah pun menunjukkan letak Ka'bah yang kita sekarang ini. Sebenarnya Ka'bah itu sudah ada dari sejak Nabi Adam turun. Nabi Adam ketika sampai di dunia, Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau di langit itu ada tempat bermunajat kepadamu, namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Sekarang aku berada di muka bumi, kalau aku ingin bermunajat kepadamu, kemana ya Allah? Kata Nabi Adam, ya. Maka Allah memerintahkan untuk membangun Baitullah itu, yang kita sekarang lihat. Baitullah itu sebenarnya bukan persegi 4 yang sekarang kita lihat, tidak. Tapi dia persegi 4 panjang. Persegi 4 panjang. Segi 4 tapi panjang. Nah, panjangnya itu sampai ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang
Kalau kita menghadap ke pintu Ka'bah, dia di sebelah kanan. Sebelah kanan antara rukun Yamani dengan rukun antara rukun Iraki dan rukun Syami. Sebelah kanan situ. Ada namanya Hajar Aswad. Ada yang namanya rukun Yamani. Nah, mohon maaf, ada namanya Hijr Ismail, salah ngomong lah ya. Ada yang namanya Hijr Ismail, lingkaran kecil, separuh gitu. Nah, Ka'bah zaman dulu panjangnya di situ. Nah, kalau ada orang yang masuk sholat di dalam Hijr Ismail, maka ia sama dengan masuk ke dalam Ka'bah. Sama dia masuk ke dalam Ka'bah. Baik, kita kembali. Jadi di zaman Nabi Adam, Allah perintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah itu. Berjalanlah waktu sampai ke Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Terjadi banjir besar, maka Ka'bah itu pun hilang, yang tersisa pondasinya. Jadi Allah hilangkan Ka'bah itu, entah diangkat ke langit atau bagaimana, wallahu alam. Yang intinya hilang waktu itu Ka'bah, cuman pondasinya masih ada. Pondasi dasar itu ada. Itu di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah, para ahli mengatakan Nabi Nuh itu berdakwah di daerah Turki, masuk sekarang negara Turki, ya, daerah Armenia, daerah Turki dan sebagainya. Nah, waktu terjadi banjir besar, kita pernah cerita sini ya, di kitab Qisasul Anbiya diterangkan ya, kalau tidak salah diterangkan. Jadi ketika Nabi Nuh itu kapalnya sudah berlabuh, air sudah sampai ke atas gunung Judi, kemudian kapal ini pun berjalan dari Turki menuju ke Mekah. Kalau dari Turki menuju ke Jeddah saja itu perjalanan 4 jam naik pesawat. Kurang lebih 4 jam perjalanan naik pesawat. Kita tidak bisa bayangkan berapa lamanya kalau naik kapal laut. Nah, sampailah kapal Nabi Nuh itu di Mekah itu, sekarang Mekah. Lalu kapal Nabi Nuh itu tawaf sebanyak 7 kali putaran di Ka'bah itu. Seperti halnya sekarang kita lihat orang-orang tawaf situ 7 kali, kemudian berlabuhlah kapal Nabi Nuh itu. Entah kemana jalannya. Nah, jadi Ka'bah itu hilang di zaman Nabi Nuh. Kemudian tinggal pondasinya. Teruslah berjalan waktu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Nah, sampai ke Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah berkumpul dengan anaknya Nabi Ismail di Mekah, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu bahasa katanya segi 4 ya, sebagai kiblatnya kaum muslimin di muka bumi ini. Bukan bertuhan kepada Ka'bah, bukan. Ka'bah itu bukan Tuhan. Bukan juga rumah Tuhan, tapi rumah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jihad kita ke sana. Nah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Batunya itu ada di dekat Masjidil Haram. Sampai sekarang gunung itu masih ada. Namanya dikenal namanya Jabal Ka'bah. Namanya Jabal Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu batunya adalah dari Jabal Ka'bah itu. Sampai sekarang masih ada gunungnya. Entah nanti mau dihancurkan atau tidak, karena kan perluasan terus nih Masjidil Haram ini. Sampai 2035 tahun baru rampung semuanya nanti. Dan kita alhamdulillah Indonesia ya diberikan tanah sama pemerintah, sama kerajaan Saudi Muhammad bin Salman untuk Indonesia seluas berapa itu? 50 hektar atau berapa itu? 50 hektar kalau nggak salah. Atau 500 hektar, lupa itu luasnya. Untuk perkampungan Indonesia, kalau mau berangkat haji, kita punya tanah sendiri sudah di sana. Diberikan oleh tanah raja, diberikan oleh Muhammad bin Salman. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak sampai ke atas. Karena kan Ka'bah itu bertinggi. Maka Nabi Ibrahim pun menginjak satu batu, dan batu itu yang bisa menjadi apa bahasa kitanya kalau zaman sekarang ini, apa namanya itu, andang. Tahu andang? Kalau orang mau ngecat,
mau plester tidak sampai ke dinding atas, maka dia pakai andang. Nah, batu itulah yang menjadi andang, naik turun. Jadi kalau Nabi Ibrahim injak itu, batu ini akan menaik, oh begitu. Sudah naruh batu, turun lagi Nabi Ibrahim. Nah, batu itu sekarang dikenal namanya Maqam Ibrahim.